Berapa batas umur anak yatim? La yutma ba'dal ihtilam. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak yatim lagi kalau sudah akil balik. Tanda akil balik kalau perempuan, maaf, menstruasi, haid. Kalau laki-laki, mimpi basah. Ragu kita, ini anak dipanggil. Kau udah mimpi basah? Udah Pak Ustaz. Kapan? Tadi malam. Cuma kena hujan lebat. Itu akil balik itu. Jadi kalau ada santunan anak yatim, mereka ini tetap dikasih duit, tetap. Yang sudah haid tetap kasih duit, tapi duitnya bukan dari kotak yatim, tapi dari kotak fakir miskin. Jangan tak dikasih santunan anak yatim. Tengok, udah mimpi basah, udah pergi balik. Ini haid, pergi balik. Bukan begitu, tetap dikasih duit, tapi dari kotak fakir miskin. Bagaimana hukum pernikahan yang dinikahkan oleh yang bukan bapak nasabnya? Tak sah. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Bagaimana kalau dia bapaknya tak ada? Kalau tak ada ayah, atuknya tak ada, abang tak ada, adik tak ada, abang ayah tak ada, adik ayah tak juga ada, saudara sewali tak juga ada, sebatang kara, maka walinya wali hakim. Wali hakim siapa? Pak Kua. Maka baik-baik sama Pak Kua. Kalau Pak Kua datang, kasih kopi luwak. Apa hukumnya jika ada orang pergi ke dukun berobat karena orang itu terkena santet? Siapa saja yang terkena santet, maka pergilah ke Masjid Al-Falah Jalan Sumatera. Saya tak pula bawa HP, nomornya tinggal ada situ nomor. Pergi ke Al-Falah Jalan Sumatera, jangan lagi ke dukun. Man atakainan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Sebelum tidur malam baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul rabbin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, sependek-pendek bacaan ruqyah. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul rabbin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali. Dibaca, dihembuskan ke tapak tangan, disapukan ke muka, ke kepala semua. Kalau suaminya kerasukan jin, kerasukan setan, bacakan ke telinga kanannya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Begitu juga sebaliknya, kalau bininya diganggu, kalau dua-duanya terganggu, apa ya lah. Tolong bedakan anak yatim piatu, anak piatu. Anak yatim ayahnya meninggal, anak piatu maknya meninggal, yatim piatu dua-duanya meninggal. Apa ya? Pak Ustadz, apa hukumnya jika ada orang mau masuk polisi anaknya, orang tuanya mengeluarkan uang yang banyak, sogok, mau nyebut sogok aja payah. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat yang menyogok, yang menerima sogok. Mau jadi dokter nyogok, mau jadi perawat nyogok, mau jadi polisi nyogok, mau jadi PNS nyogok, mau dapat proyek nyogok, makan sogok, duit sogok dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, la labbaik wala sa'daik. Tak dapat haji mabrur, haji mabur. Kenapa? Karena pakai duit haram. Ini anak-anak yang baik-baik. Saya sudah ceramah hampir 1 jam, anak-anak tetap fokus mendengar ceramah. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini pasukan inti. Inilah yang akan menjadi wali kota Pekanbaru 2038. Ini kepala dinas pendapatan daerah, kepala kantor Kementerian Agama, itu dinas pemuda dan olahraga. Jangan sembarangan dengan mereka. Makanya saya hormati mereka ini. Nanti sudah tua 2038 Abdul Somad menggeletar, mereka lah yang akan mengundang. Diundang mereka. Bolehkah menerima zakat fitrah dalam masjid? Apa pula salahnya? Menerima zakat fitrah dalam masjid, mau di luar masjid, mau di atas masjid, silakan, tak salah. Aku bayarkan zakat fitrahku untuk aku, untuk anakku, untuk biniku tahun ini tunai, aku terima, sah. Apa ya?
Apakah membaca surat Yasin di tempat orang meninggal apakah berdosa? Surat Yasin itu Quran apa tak Quran? Surat Yasin itu Quran. Yakin? Wa iza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka kamu dapat rahmat. Membaca Quran dapat rahmat, mendengar Quran dapat rahmat. Yasin itu Quran apa tak Quran? Dapat rahmat apa tak dapat? Dah, apa lagi? Kenapa cuma baca Yasin? Wa in khatimul Quran, yang seelok-eloknya kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, yang paling bagus dibaca sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup sekhatam, bacalah hatinya Quran, Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kenapa ibu tiap hari baca Yasin? Bo, kenapa ibu tiap hari baca Yasin? Persiapan untuk bapak, Pak Ustaz. Dan disiapkannya. Begitu sayangnya ibu itu sama bapak. Disiapkan. Begitu bapak itu demam, langsung ya Yasin wal Qur'an. Belum lagi, Mak. Bagaimana pandangan Islam tentang pinjaman uang ke bank syariah untuk membeli mobil? Apa boleh, Pak Ustaz? Boleh lah. Apa bedanya dengan bank konvensional? Nah, ini saya jelaskan. Harap fokus, ini serius nih. Datang kita ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Jangan assalamualaikum, selamat pagi. Bisa saya pinjam duit, mau beli mobil? Berapa Pak? 200 juta. Ini 200 juta, bayarnya 220. Yang 20 itu riba. Kalau bank syariah bagaimana? Ini yang orang banyak salah paham. Sama aja, bank syariah kan pakai bunga juga, Pak Ustaz. Akadnya beda, Mas Bro. Beda antara konvensional dengan syariah itu di akadnya. Nikah juga begitu. Beda nikah syariah dengan nikah konvensional itu di mana? Di akadnya itulah. Aku nikahi engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, $100 tunai. Itu akad konvensional. Kalau akad nikah yang syariah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Begitu. Di akad itu bedanya. Resepsinya sama, bentuknya sama, bulan madunya sama. Akad bedanya. Jual beli itu juga begitu. Nah, kalau pergi ke bank konvensional dikasihnya 200 juta, bayarnya 220, riba. Kalau di bank syariah bagaimana? Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Pinjam saya duit 200. Kami tidak melayani peminjaman uang. Jadi bagaimana? Bapak untuk apa? Saya mau beli mobil. Mobil itu kami beli. Bank syariah membeli mobil 200, nanti mobilnya dijual secara cicil. Makanya akad dengan bank konvensional uang dengan uang riba, haram. Tapi dengan bank syariah akadnya uang dengan barang tidak riba. Di zaman Nabi transaksi uang dengan barang. Sahabat Nabi membeli Barirah, berapa tahun dia cicil? 9 tahun dia cicil baru lunas. Buka www.somatmorocco.blogspot.com, sudah saya tulis. Sebagian masjid dalam menerima zakat khusus dengan uang, maka amil mengambil beras, maka serah terima zakat dengan cara membeli beras. Kalau mau dengan uang, bayar dengan uang. Kalau mau beras, bayar dengan beras. Saya ulang lagi, kalau mau bayar dengan uang, bawa uang. Aku bayar zakatku tahun ini tunai, sah. Kalau mau dengan beras, bawa beras dari rumah. Aku bayarkan zakatku tahun ini tunai, gitu. Jangan bawa uang dari rumah beli beras di masjid. Ini akad jual belinya tak betul. Berasnya cuma satu. Aku beli beras ini tunai, aku bayarkan untuk anakku. Aku beli lagi untuk biniku. Aku beli lagi. Ini beras punya siapa? Ini beras siapa yang dibeli ini? Kecuali bapak yang menjadi amil tadi memang toke beras, disiapkannya 1000 bungkus di belakang. Siapa saja mau beli, beli itu bisa.
Jangan satu bungkus dijual bolak-balik. Itu punya siapa? Menjual barang yang tak jelas pemiliknya, akad jual belinya dulu tak sah. Oleh sebab kalau mau bayar pakai duit, bayar pakai duit. Mau bayar pakai beras, bayar pakai beras. Jangan dari rumah bawa duit, tak mau beli beras. Ini orang malas ini. Ini tak betul. Ustaz, dalam Al-Quran bagi mereka yang beruntung, kenapa ndak kita? Hah? Kenapa dalam Quran bagi mereka yang beruntung, kenapa tidak kita? Orang-orang yang sholat, berpuasa, membayar zakat, ulaika, mereka itu, mereka yang berzakat, mereka yang berpuasa, mereka yang sholat, mereka itu beruntung. Kamu mau masuk macam mereka? Mau? Laksanakanlah yang tiga itu. Bayar zakat, puasa, bersedekah, maka kamu bisa masuk jadi mereka. Tak juga paham? Belajar bahasa Indonesia 2 SKS. Bagaimana pendapat Ustadz agama mengenai zikir jahar? Seperti orang kesurupan, sakingkan semangatnya. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Tak ada orang zikir macam kesurupan. Orang yang zikir macam kesurupan berarti tak betul akidahnya. Fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, tengok di pangkal. Fa'lam, berilmu dulu. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Berilmu dulu, kaji sifat 20, barulah. Ini belum apa zikir-zikir. Zikir masuk hantu setan, dia tak tahu. Makanya berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setan gurunya. Nauzubillah. Sah enggak Pak Ustaz? Salat belum selesai bacaan tahiyat akhir. Kenapa belum selesai? Selesai sampai sah. Fil alamina innaka hamidum majid. Baru Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Imam udah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ikut imam. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu bacaan saya, bacaan makmum ditanggung oleh imam. Lukisan gambar boleh dipajang di rumah Pak Ustadz? Illa riqman fi sauban, kecuali gambar di kain, gambar di kertas boleh. Yang tak boleh itu patung 3 dimensi, dipahat, diukir, dibentuk, dipahat, diukir, dicetak, dibentuk. Kalau diambil senter patung, itu yang tak boleh. Itu pun patung yang utuh. Kalau patung kepalanya aja boleh. Ada patung kepala orang mati, nggak boleh. Tapi kalau utuh semua tak boleh. Saya ingin bertanya, apa hukumnya anak angkat yang menikahkan anak kandung? Anak angkat menikahkannya abang kandungnya, sedangkan bapak kandungnya masih ada. Kenapa bapaknya tak menikahkan? Wali yang pertama ayah. Kalau tak ada ayah, atuk. Kalau tak ada baru abang. Kalau abang tak ada baru adik. Adik tak ada, pakcik, abang ayah, baru adik ayah. Begitu urutannya. Wali akrab, wali akrab, wali apaan, wali jauh. Tak boleh langsung ke abang. Tapi bapaknya tadi tak bisa. Kata bapaknya, aku tak bisa menikahkan. Pak, bapak nikahkannya? Tak bisa. Kenapa? Aku tak lancar. Aku nikah. Maka aku hibahkan kepada ini. Itu lain ceritanya. Saya ingin tanya Pak Ustadz, sebenarnya banyak masalah saya, tapi ini mungkin yang cukup penting. Saya ingin nikah tahun ini, tapi belum nampak bagaimana solusinya. Begitu banyak perempuan, tak juga nampak sebanyak ini. Katarak lah itu. Nampak, tunjuk biar kita pinang sama-sama. Pagi ini kita selesaikan. Begitu banyak surat di Al-Quran, hanya surat Al-Fatihah yang enggak ada huruf pa. Apa kelebihan surat Al-Fatihah itu Pak Ustadz? Bukan punya cuma tak ada huruf pa, huruf neraka tak ada di situ. Keutamaan. La salata, tidak sah salat kecuali dengan surat Al-Fatihah. Zabur, Injil, Taurat, Quran, keempat kitab itu terkumpul ajarannya dalam surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu maka
Al-Fatihah, induk dari segala. Disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Disebut dengan Ummul Quran, induknya Quran. Disebut dengan Ummul Kitab, induknya segala kitab. Oleh sebab itu maka kalau ada apa-apa kita bertawassul kepada Allah sebelum berdoa. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. Jangan sampai lupa membaca Fatihah. Nanti di akhir majlis kita doa, sebelum doa kita baca Fatihah. Mana yang betul zakat pakai beras atau pakai uang? Mazhab Syafi'i pakai beras. Mazhab Syafi'i pakai makanan pokok. Mazhab Hambali pakai makanan pokok. Mazhab Maliki pakai makanan pokok. 3 mazhab pakai makanan pokok. Mazhab Hanafi pakai duit. Siapa yang mau pakai duit sah. Siapa yang mau pakai makanan pokok sah. Makanan pokok di Kulim nih apa? Makanan pokok. Kalau makan pakai beras, makan nasi, bayar pakai beras. Di tempat makanan sagu, bayar pakai sagu. Di Makkah makanan pokoknya 4: gandum, korma, zabib. Zabib artinya macam kismis, anggur kecil yang dijemur. Akid susu kambing yang dijemur kering, mentega. 4 itu mereka bayar. Mohon penjelasan Pak Ustadz, 8 mustahak, siapa yang wajib menerimanya? Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin. Apa bedanya? Ada pemasukan tapi tak cukup, miskin. Tak ada pemasukan sama sekali, fakir. Innamas sadaqatu lil fuqara, wal masakin, wal amilin, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wal qarimin, orang dulu, wa fir riqab, orang yang hamba sahaya mau merdeka, wa fi sabilillah, wa binis sabil. Itu 8 asnaf. Baca Yasin, doa, zikir, apa hukumnya Pak Ustaz? Udah dibahas tadi. Banyak imam tak baca bismillah. Kenapa dia tak pandai baca bismillah? Membaca bismillah hukumnya 3. Yang pertama jahar, mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Hanafi dengan Hambali bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kenapa Makkah Madinah itu bismillahnya tak kedengaran? Karena Raja Makkah mazhabnya Hambali. Raja Salman itu mazhabnya Hambali. Maka imam-imam Masjidil Haram itu dibuat ikut mazhab Hambali. Dulu sebelum tahun 1924 Raja Makkah itu mazhabnya Syafi'i. Terjadi pergolakan politik, lalu kemudian ayah Raja Salman jadi raja, namanya King Abdul Aziz. Sejak 1924 mazhabnya Hambali. Maka Makkah Madinah sekarang ikut mazhab Hambali. Maliki tak pakai bismillah. Maroko, tempat saya kuliah, Raja Maroko namanya Muhammad VI. Raja Maroko itu mazhabnya Maliki. Maka masjid-masjid Maliki tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah kita ini mazhabnya apa? Minta jelas kami Pak Ustaz. Tak apa mazhabnya. Saya pakai mazhab Syafi'i. Dimanapun saya jadi imam, saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Tapi saya tak salahkan kawan saya Muhammadiyah. Muhammadiyah kalau jadi imam tak bismillahnya sir. Bismillah. Karena Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Majelis tarjih Muhammadiyah mentarjihkan pakai mazhab Hambali. Di situ letak perbedaannya. Kertas terakhir. Bagaimana saat bulan Ramadan kita membawa anak kecil, mereka membuat kegaduhan, meribut. Kan mereka ribut? Dari mulai saya ceramah sampai tanya jawab, tak ada satupun meribut. Nah, ini pasti bukan Masjid Nurul Amal nih. Ini pemain naturalisasi nih. Anak-anak yang dibawa ke masjid, anak-anak dibagi 3: sobi, mumayyiz, amrad. Sobi 4 tahun ke bawah. Sobi tak bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Tak bisa dikasih tahu. Kalau ini mumayyiz nih, belum akil balik, mumayyiz. Mumayyiz nih bisa dikasih tahu. Diam. Tapi kalau sobi awak gini kan, awak pula digini kan. Itu sobi. Sobi tak bisa. Sobi 4 tahun tak bisa. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mumayyiz bisa. Yang di atas itu amrod. Amrod baru-baru awal akil balik. Nah itu bisa. Nah ini sobi tak bisa. Sobi diletakkan. Orang tua pun sholat. Nah sini ya, jangan lari ya. Allahu Akbar. Begitulah dia pun lari.
Bapak tu pula bawa kacamata di bawah. Hampir terpijak. Asal nak terpijak, ai kata apa? Ai kata. Ai kata. Ha? Biasa setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak Haji, kau nak? Assalamualaikum. Anak wa anggap. Amo kan ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami keluar dari majelis ini ampunkanlah ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang gadis yang lajang akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah berikan anak yang soleh dan solehah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya berikan kesembuhan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama kami. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkah rizki kami. Wa taubatan qablal maut. Kasih kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina. Selamatkan anak kami dari riba, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma barik lana fi arzaqina. Berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.